Ada. Bapak dan Ibu, pada kuliah menjelang zuhur ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan kepemimpinan. Hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun ke depan adalah hari-hari yang nanti Bapak dan Ibu akan disuguhkan dengan proses politik negeri ini. Sekarang suasananya mulai memanas karena semua tentu ingin calonnya menjadi presiden, mungkin calonnya jadi gubernur, jadi wali kota dan bupati dan seterusnya. Negeri ini tentu nanti akan banyak hiruk pikuknya. Dan umat Islam, kita semua adalah jadi salah satu yang akan menjadi sasaran bagi kepentingan-kepentingan politik itu. Maka pada siang ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan pemimpin itu. Salah satu pemimpin yang menjadi teladan bagi kita dan dicatat sebagai pemimpin terbaik dalam sejarah umat Islam itu adalah Umar Ibnul Aziz. Beliau adalah salah seorang khalifah Bani Umayyah. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil. Beliau berhasil mensejahterakan rakyatnya. Beliau hanya menjadi khalifah selama 3 tahun, lalu kemudian beliau meninggal dunia. Dan dalam sejarah dicatat, ketika 3 tahun ia menjadi khalifah itu, tidak ditemukan lagi penduduknya yang berhak menerima zakat. Itu artinya tak lagi ada orang-orang yang susah yang memerlukan bantuan. Khalifah itu lebih hebat dari presiden. Apa sebab? Karena negara-negara sekarang yang memiliki presiden masing-masing itu pada masa itu hanya sebuah provinsi. Irak itu hanya provinsi, Iran itu hanya provinsi, Mesir itu hanya sebuah provinsi, Arab Saudi yang dikenal dengan Hijaz waktu itu juga hanya sebuah provinsi, Yaman sebuah provinsi, Suriah cuma sebuah provinsi, Maghribi Maroko itu cuma sebuah provinsi waktu itu. Dan khalifahnya, presidennya, salah satu di antara dicatat adalah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Beliau terkenal adil, beliau terkenal sederhana, beliau mampu membuat rakyatnya sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik, ia bicara di depan rakyatnya. Apa yang beliau sampaikan? Saya, katanya, sama dengan kalian. Saya sama dengan kalian. Saya tak lebih pintar dari kalian. Saya tak lebih hebat dari kalian. Hanya saja malangnya, kata Umar bin Abdul Aziz, saya dipilih oleh Allah untuk memikul beban yang paling berat di antara kalian. Karena untuk jadi pemimpin itu bukan perkara mudah. Tanggungnya luar biasa. Tanggung jawabnya berat sekali. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, malang bagi saya, katanya, Allah pilih saya menanggung, memikul beban paling berat di antara kalian. Saya bukan paling pintar, saya bukan orang yang paling alim, saya bukan orang yang paling taat. Saya sama seperti kalian. Tapi bedanya hari ini, kata Umar bin Abdul Aziz, saya dipilih Allah untuk memikul beban paling berat di antara kalian, menjadi pemimpin itu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Setelah terpilih itu, Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh wazirnya atau menterinya, menteri keuangan. Dia bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaannya seperti ini. Berapa gaji yang kamu butuhkan sebagai khalifah? Menteri keuangannya bertanya, berapa gaji yang kau minta? Begitulah lebih kurang pertanyaannya. Karena dia raja, tentu dia bisa menentukan apa saja. Kalau Indonesia mungkin berbeda karena ada regulasinya. Karena dia raja, ditanya oleh menterinya, kamu minta berapa gaji kamu yang harus kami bayarkan untukmu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia menjawab pertanyaan itu sambil bertanya pula, berapa gaji pegawai di kerajaan ini yang paling rendah? Menteri itu menjawab, gaji pegawai yang paling rendah di kerajaan ini 300 dirham.
Maka kata Umar bin Abdul Aziz waktu itu, gaji saya sama dengan gaji pegawai paling rendah itu, 300 dirham itu. Kalau kita sekarang mungkin susah nyarinya itu ya. Ada enggak pejabat kita yang mau digaji sama dengan gaji pegawai paling rendah? Mungkin CS kayak, atau mungkin security. Umar waktu itu jawab, gaji saya dengan gaji yang paling rendah itu. Tentu saja ini sangat rendah, tapi untuk makanan hidupnya cukuplah lebih kurang seperti itu. Fatimah istrinya pun berhemat, menyesuaikan kehidupannya. Lalu Fatimah pun berangan-angan, karena gajinya rendah sekali tentu tak bisa makan enak-enak. Fatimah istri Umar bin Abdul Aziz menghematlah, dan dia menabung sedikit-sedikit dengan harapan satu kali dia bisa makan enak dengan suaminya Umar bin Abdul Aziz. Terkumpullah uang itu. Lalu dia beli makanan yang lebih enak, dia masak enak-enak, lalu dia bawa suaminya untuk makan. Ketika dihidangkan itu, Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Fatimah istrinya, ini kamu dapatkan uang dari mana untuk membeli makanan enak-enak ini? Apa kata Fatimah? Ini yang saya tabung dari 300 dirham yang kamu kasih itu. Umar bin Abdul Aziz makan makanan itu, dan besok pagi dia menuliskan surat kepada Menteri Keuangannya atau bagian keuangannya untuk memotong gajinya. Apa sebab? Karena berlebih. Karena suaminya bisa menabung, dia minta untuk dipotong. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu pemimpin-pemimpin lalu yang dicatat sebagai sejarah, pemimpin-pemimpin hebat. Mudah-mudahan muncullah hendaknya pemimpin di negeri ini, sekurang-kurangnya adalah dekatnya. Tak jauh-jauh kali adalah dekatnya. Walaupun kalau kita lihat sekarang, mimpi kita rasanya kalau dapat pemimpin seperti itu. Mudah-mudahan dapatlah. Al-Mawardi, salah seorang ulama yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Beliau menyebutnya sekurang-kurang syarat jadi pemimpin itu sekurang-kurangnya: 1, adil; 2, wawasannya luas, punya ilmu pengetahuan dia, sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya ia mampu menyelesaikan perkara-perkara dengan ilmunya sendiri, apapun masalah di negeri itu. Adil. Kemudian yang kedua, punya wawasan yang luas menurut Al-Mawardi. Yang ketiga, menurut Al-Mawardi, syarat jadi seorang pemimpin itu mesti sehat fisiknya. Sekurang-kurangnya 3 hal yang harus sehat. 1, matanya, sehingga ia bisa melihat, yang kemungkinan dia bisa memutuskan dengan pandangan matanya. Mampu mendengar, mudah-mudahan dengan pendengaran yang baik ia mampu memutuskan dan menyelesaikan masalah di negeri yang ia pimpin. Kemudian ia mampu berkomunikasi dengan baik lisannya. Pemimpin itu juga dipersyaratkan oleh Mawardi mampu bicara. Dan salah satu sifat yang disebut oleh Mawardi, seorang pemimpin itu pemaaf. Pemaaf. Satu kali Umar bin Khattab, ini buyutnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya, kakeknya itu Umar bin Khattab. Mungkin kita kenal sebagai khalifah yang kedua dalam Islam. Sama seperti cucunya, ia juga tegas, keras, taatnya luar biasa, adil. Ia didatangi oleh salah seorang sahabat namanya Uyainah. Uyainah itu protes kepada Umar bin Khattab. Apa katanya? Umar, kamu tak memberi kami cukup dan kamu tidak menghukum kami secara adil. Umar yang sudah berusaha untuk membuat rakyatnya sejahtera dan menghukum, memberi keputusan seadil-adilnya, tiba-tiba ada orang ngomong di depan ramai seperti itu. Umar kata, kamu tak memberi kami cukup sebagai rakyatmu di sini, dan kamu tak menghukum kami secara adil. Naik darah Umar. Umar ini kan pemarah sesungguhnya. Mendengar itu Umar mau mengejar orang yang ngomong seperti itu dan mau dipukulnya. Tapi ada sahabat yang mengingatnya, Umar,
Pemimpin itu mesti pemaaf. Huzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin. Umar ingat firman Allah di dalam Al-Quran. Kamu mesti menjadi seorang pemaaf. Kamu mesti tetap memerintah dengan cara yang baik, bil urfi wa a'rid anil jahilin. Kamu mesti berpaling dari orang-orang yang bodoh. Tidak boleh dendam, tidak boleh marah-marah. Kalau ada orang kritik tidak boleh marah-marah. Kalau ada orang protes tidak boleh marah-marah. Apalagi sampai dendam. Bapak ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pemimpin yang baik itu ada ungkapan seperti ini. Harta yang paling baik itu adalah harta yang pernah diinfakkan. Harta yang buruk adalah harta yang tak pernah diinfakkan. Kawan yang paling baik adalah kawan yang hadir bersama kita ketika kita butuhkan. Kawan yang buruk itu adalah kawan yang lari ketika kita butuhkan. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang disukai dan disenangi oleh orang-orang baik. Pemimpin yang buruk itu adalah pemimpin yang ditakuti dan ditinggalkan oleh orang-orang baik. Pemimpin yang baik itu mesti seperti elang di tengah bangkai-bangkai. Dan jangan jadi pemimpin seperti bangkai di tengah elang, burung elang. Itu syair yang sangat terkenal sekali tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Bapak ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi proses ini akan berjalan. Dan kita tentu akan dirayu dan dibujuk dan segala macamnya untuk menentukan pilihan kita. Dan kita tak boleh golput. Kita tak boleh golput. Maka kalau ada fatwa Majelis Ulama yang mengatakan golput itu haram, maka bapak-bapak harus menentukan pilihan nanti. Carilah pemimpin yang terbaik untuk negeri ini sebagai bandingan untuk mendapatkan itu. Tidak boleh golput. Karena golput itu tentu saja merugikan kita. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau ini juga buruk, ini juga buruk. Cari yang mana paling kurang buruknya. Dan kita tetap harus menentukan pilihan untuk mendapatkan pemimpin yang adil untuk negeri ini.